Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali menjadi sorotan meski sudah terjadi 8 tahun lalu, tepatnya pada 2016 silam. Terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, Ibtu Rudiana yang juga ayah dari korban Eki tengah diperiksa Propam Mabes Polri di Mapolda Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abes. Namun, Jules menambahkan pihaknya belum mengetahui hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tersebut. Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Sementara itu, saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar Cahyana atau Gaga, memberikan kesaksian terbarunya bahwa dirinya menjadi saksi karena disuruh oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki. Gaga juga mengatakan dibuatkan skenario saat diperiksa sebagai saksi pada 2016 lalu. Gaga menolak fakta yang ditanyakan penyidik, tapi akhirnya mengikuti skenario penyidik karena dipaksa, padahal ia tidak mengetahui sama sekali fakta yang ditanyakan polisi pada saat itu. Keterangan 2016 ini kan banyak faktor lah, sehingga yang bersangkutan dan kami ini merasa terpaksa untuk menandatanganinya karena ya syarat akan itulah. Sebelumnya, Ibtu Rudiana juga dituding oleh penasihat hukum 5 terpidana kasus Vina Cirebon bahwa Rudiana menangkap sendiri para pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon. Padahal, kala itu, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kanit Narkoba, bukan Kanit Reskrim. Hingga saat ini, kasus Vina Cirebon masih menyisakan banyak misteri. Ada 2 DPO yang dihapuskan dan 1 DPO yang tertangkap, yaitu Peggy Setiawan, menyatakan tidak tahu menau soal kejadian pembunuhan Vina karena saat kejadian ia mengaku sedang berada di Bandung. Lalu, apakah pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam Polri akan menguak misteri tersebut? Lantas sejauh mana hasil pemeriksaan Propam Polri terkait pemeriksaan aparat kepolisian yang menangani kasus Vina? Akankah Rudiana, ayah dari almarhum Eki, kini nasibnya di ujung tanduk? Tim TV One mengabarkan. Tanpa mengurangi rasa berduka, bagaimanapun juga Ibtu Rudiana ini kehilangan anak atas peristiwa ini, tapi judul yang saya angkat pada malam hari ini adalah apakah memang Ibtu Rudiana di ujung tanduk untuk kasus Vina dan juga Eki pemirsa. Kami berikan tanda tanya dengan niatan tidak ada judgement, tapi adalah membuka bagaimana misteri keterlibatan Ibtu Rudiana atas kasus ini. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir narasumber saya, yakni mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Selamat malam Pak Ugroseno, yang juga merupakan Kadif Propam Polri 2008-2009. Dan juga di sini saya sudah bersama dengan pengamat hukum pidana kita, Bang Aristo Pangaribuan. Saya akan mencoba untuk menyapa narasumber saya di sini, yakni Mbak Putri Maya, pengacara dari keluarga Vina, sesaat lagi nanti akan tersambung, dan juga Mas Yudi Alamsyah, pengacara dari Liga Akbar. Ya, sebelum saya ke Mas Yudia, sekarang saya ingin ke Pak Ugro terlebih dahulu. Pak, saya pun tidak mau menduga-duga mengenai bagaimana jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam. Tapi tanya, prajurit Polri itu kalau Propam sudah datang itu pasti sudah takut. Wah, ada apa ini? Biasanya berlangsung pemeriksaan dalam hal apa sih Pak? Boleh diceritakan? Jadi gini, masalah ini kan menyangkut institusi ya. Jadi dari pendekatan penyidikan sudah dilakukan oleh reserse ya, sampai ke sidang pengadilan. Tapi karena ada kecurigaan, Propam kan berangkatnya dari curiga, kemungkinan ada hal-hal yang harus diungkap dari sisi internal, ya kan. Jadi Propam pasti mengumpulkan data dulu, ya, fakta yang ada. Nah, kemungkinan peran dari
AKP sekarang ya mungkin Pak Rudi ini atau itu ya saya lupa. Nah, jadi Pak Rudi juga di samping seorang bapak, dia juga seorang polisi. Tapi di samping polisi dia seorang bapak di sini. Jadi mudah-mudahan proses peradilan yang bisa sampai ke putusan akhir, kalau ini nanti suatu saat ada novum, ada bukti baru, bisa diajukan PK1, PK2 atau PK khusus yang kata itu biasanya bisa ditempuh seperti itu untuk keadilan dan kebenaran. Nah, mudah-mudahan dari pemeriksaan awal yang sudah banyak disampaikan di publik, ya kan, keinginan Pak Rudi ini untuk bisa mengungkap cepat itu kadang-kadang meninggalkan proses yang harusnya ditempuh. Di sini harusnya, apalagi berkaitan dengan nyawa manusia, itu proses itu harus benar-benar teliti, jeli, sesuai dengan aturan di KUHP yang ada. Jadi sebelum menangkap seseorang, biasanya sudah dievaluasi barang buktinya apa, peristiwanya bagaimana dan sebagainya, baru nangkep orang. Tidak dengan perasaan, dengan intuisi dia, ini pasti pelakunya, tidak bisa seperti itu. Inilah mungkin nanti yang harus dibuktikan oleh Propam dalam rangka kaitan kasus terbunuhnya Vina dan Eki gitu. Oke, sekarang saya ke Mas Yudhya. Mas Yudhya, klien Anda Liga Akbar ini apakah sudah dikonfirmasi atau juga dimintai keterangan tambahan terkait dengan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana? Karena klien Anda mengatakan diminta oleh Pak Rudiana untuk menjadi saksi. Bagaimana Pak Yudhya? Ya, sampai saat ini kerajaan kami belum mendapatkan panggilan kembali terkait adanya BAP perubahan di mana yang terakhir kali itu bahwa memang pertentangan mencabut BAP yang terdahulunya. Tapi selama ini sampai dengan hari ini belum ada panggilan kembali dari Polda Jabar Barat. Oke, tapi dijelaskan kembali dong karena kita membuka keterlibatan atau dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana. Skenario seperti apa sih atau mungkin bagaimana klien Anda Liga Akbar bisa menjadi saksi? Apakah memang ada skenario yang disiapkan yang mana tidak sebenar-benarnya dialami oleh klien Anda? Ya, jadi kronologisnya bahwa klien kami ini Liga Akbar ini sangat kenal dengan Eki dan kenal baik dengan orang tuanya, terutama dengan Bapak Rudiana. Nah, pada saat kejadian tersebut, Pak Rudiana ini meminta kepada Liga Akbar untuk menjadi saksi. Jadi tanpa adanya surat panggilan, tapi diminta untuk menjadi saksi terkait barang bukti, yaitu sepeda motor, helm dan jaket. Akan tetapi pada saat proses pemeriksaan oleh penyidik ada poin-poin yang ditambahkan. Nah, disinilah pada awalnya Liga Akbar itu menolak poin-poin yang ditambahkan. Akan tetapi selalu didesak, selalu diyakinkan bahwa Liga Akbar ini ada yang melihat pada saat posisi tersebut. Tapi kami tetap menolak dan menolak. Tapi pada saat itu memang Liga Akbar tidak bisa berbuat apa-apa sehingga pada akhirnya menandatangani BAP tersebut. Gitu, ada ancaman atau intimidasi tidak? Klien Anda mengaku seperti itu, Tekah? Ya, pada saat itu klien saya itu mengatakan bahwa adanya penambahan itu dibilang bahwa ada yang melihat Liga pada saat kejadian tersebut itu dari penyidiknya, tuh. Dan Liga Akbar juga mengatakan seperti itu, siapa orang itu. Nah, oleh penyidik tidak disebutkan siapa-siapanya, tetapi rangkaian cerita itu ya tetap didesak agar Liga Akbar untuk menandatangani berita acaranya. Oke, saya ke Bang Aristo. Fatal tidak dalam hukum acara pidana? Saksi diminta bersaksi sesuai dengan skenario dari penyidik, ini dugaan ya. Ini bagaimana? Dugaan ya sudah pasti fatal ya. Yang namanya saksi itu kan menjelaskan apa yang dia lihat ya, apa yang dia alami. Artinya direct knowledge, pengetahuan langsung. Kalau misalnya
itu diarahkan, kan artinya sudah ada skenario, tinggal bagaimana keterangan saksi ini kemudian dipaskan kan untuk skenario itu kan. Itu sebenarnya yang jadi persoalan ya. Tapi kan itu kita belum tahu ya. Ini kan masih dugaan dari kesaksian dari kliennya siapa namanya? Liga Akbar itu tadi ya, kliennya Bapak pengacara itu. Nah, yang menarik saya mau menyambung tadi Pak Ugro kan. Tadi kan Pak Ugro mengatakan ini seorang ayah, jangan sampai perasaan emosional itu justru overstepping tugas dia sebagai polisi. Ini saya kaitkan dengan pemeriksaan propam tadi. Nah, pemeriksaan propam ini kan etis ya, tentang etika. Nah, pertanyaannya nanti dari pemeriksaan ini sejauh mana ada pelanggaran prosedur, itu yang pertama, dan sejauh mana pelanggaran prosedur itu apakah mempengaruhi substansi dari kesaksiannya. Karena begini, kalau cuma pelanggaran prosedur aja, desain hukum acara pidana kita itu tidak menyediakan instrumen untuk membatalkan kasus karena hanya pelanggaran prosedur. Itu desain hukum acara pidana. Tapi kalau pelanggaran prosedur itu ternyata mempengaruhi substansi kesaksian, misalnya tadi kayak dia mengaku ada di lokasi, taunya tidak. Nah, ini kan persoalan, apalagi itu saksi satu-satunya misalnya, ya, atau saksi 1 dari 2, ini kan menjadi persoalan. Kenapa? Karena bisa dibatalkan kasus? Dibatalkan kasus dalam arti di PK tadi, seperti Pak Ugro bilang, di PK, kan kasus ini kan sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, di PK iya menjadi amunisi bagi terpidana yang sekarang sedang di dalam itu untuk PK. Kenapa? Karena ada situasi dan keadaan baru. Karena cerita yang dibangun tahun 2016 yang diputuskan oleh pengadilan tahun 2016 sampai Mahkamah Agung itu artinya cerita ini cacat. Kenapa cerita ini cacat? Karena kesaksiannya, substansinya itu juga cacat, ya, tidak betul. Kenapa tidak betul? Satu, mungkin saja ada pelanggaran prosedur karena sifat emosional dari Ibtu Rudi itu, ayah dari Eki. Yang kedua, ya, ini pesanan tadi yang seperti Mbak Caca bilang, ya, pesanan. Atau yang ketiga, bisa jadi dia ditekan kan sebenarnya. Ditekan sehingga dia berbicara sesuai pesanan. Nah, ini kan sudah mempengaruhi substansi. Jadi itu yang harus dilihat ya. Apakah pelanggaran etika itu, pelanggaran prosedur itu mempengaruhi substansi atau tidak? Kemungkinan besar sih iya. Oke, sekarang saya ke Mbak Putri Maya, pengacara dari keluarga Vina. Di tengah keluarga masih berjuang mencari keadilan dalam kasus meninggalnya Vina di sini. Tapi justru kasus ini sedikit berhenti sejenak kalau memang jika kecacatan prosedur ini berdampak kepada substansi akan ada PK. Tanggapan keluarga seperti apa? Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi begini Mbak, kalau memang ada upaya hukum yang akan dilakukan oleh para terpidana untuk ke PK, kami tentunya mempersilahkan saja. Tapi kan tetap acuan kita ini kan udah berkekuatan hukum tetap, ya. Bagaimana tanggapan kami sebagai keluarga korban dari almarhum Vina? Ya tentunya kami kembali menyerahkan semuanya kepada yang berwenang. Dalam hal ini adalah pengadilan ya yang memutuskan, Mahkamah Agung. Sejauh memang dapat dibuktikan bahwa memang ada cacat hukum dalam proses peradilan tersebut, ya tentunya kami akan mengambil sikap dalam hal ini. Dan tentunya kami tidak akan tinggal diam juga terhadap apa upaya yang sudah dilakukan dan kesalahan-kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh pihak Polres Cirebon begitu. Oke, Pak Ugro, saya minta tanggapan. Ketika saksi diminta untuk bersaksi dianggap sesuai dengan skenario penyidik dalam hal ini Ibtu Rudiana, fatal nggak sih Pak? Ya seharusnya fatal. Fatal itu seperti dikatakan tadi bahwa saksi itu kan yang melihat, mendengar dan mengalami. Nah, jadi jangan sampai peristiwa yang sebenarnya terjadi tidak terungkap. Ya, kalau misalnya kesulitan nanti untuk mencari pelaku yang lain, tapi kalau alat bukti bisa dibuktikan sejak awal, ya salah satu yang belum pernah dibicarakan di sini adalah Akbar pernah ditunjukkan oleh Eki ada ancaman melalui BlackBerry. Ya. Sampai sekarang belum dibuktikan BlackBerry itu bagaimana, siapa yang mikir dan sebagainya. Katanya dari Rivaldi. Nah, Rivaldi siapa? Ada yang namanya misalnya Aldi. Apakah ini di sini? Nah, justru tim dari bidang penyidikan dan tim dari Propam ini seharusnya turun, jangan membuat berita acara duluan. Itu terlalu lama. Jadi turun dengan wawancara, dicatat apa atau direkam,
langsung dievaluasi setiap hari. Makanya saya sarankan sebaiknya tim lengkap itu turun ke Cirebon, mendengar semua keterangan termasuk penyidik waktu itu, termasuk beberapa orang yang dipanggil dan sebagainya. Ini untuk percepatan sehingga ke depan nanti tidak saling evaluasi satu hari satu malam, tapi hasilnya juga nihil. Seperti itu harapan saya. Sesaat lagi kita akan bahas, pemirsa, menariknya bahwa dari Propam Polri sedikit sekali informasi mengenai apa hal-hal yang ditanya kepada Ibtu Rudiana. Tapi kalau kita merujuk mengenai dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana di Sat Narkoba 8 tahun yang lalu, sementara kasus ini di Satreskrim. Antar Satker ini seberapa fatal, pemirsa, prosedur kesalahannya, ataukah nanti berujung kepada pidana? Sesaat lagi. Narasumber saya, ini mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hairudin Ismail pun angkat bicara, pemirsa, mengenai kasus Vina dan Eki, dan berikut pernyataannya. Nah, kasus-kasus yang terjadi sekarang saya nggak bisa komentar karena nggak tahu dari awalnya. Termasuk kasus Vina itu Pak ya? Yang di Cirebon itu termasuk kasus Cirebon? 8 tahun yang lalu, tapi kan yang saya persoalkan itu, kalau mereka dipaksa mengaku dan pengakuannya itu tidak benar, kenapa bisa berjalan sampai pengadilan tidak nikah dan orang itu disumpah? Nunggu dan viral dulu Pak. Ya nunggu setelah ada film. Viralnya itu kan setelah ada film itu kan. Dan sekarang mengapa polisi tidak berani ngomong? Karena ya udah tadi itu ngomong salah tidak ngomong salah kan gitu kan. Mungkin dilihat ininya. Yang perlu menurut saya dilihat itu dulu bagaimana dulu pandangan pertamanya. Apakah betul ada kekerasan? Apakah betul ada rekayasa pengakuan? Lalu ini dilihat kenapa di jaksa itu bertahan pengakuan itu. Apalagi ketika di pengadilan. Pengadilan itu kan terbuka kan? Dan setiap kesaksian disumpah. Nah, sekarang setelah selesai dicabut. Gimana sumpah-sumpah itu sumpah? Sudah divonis. Iya kan? Nah, itu rumitnya di situ. Jadi saya nggak bisa komentar banyak masalah itu. Ya, dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana, meskipun Ibtu Rudiana diketahui ini Pak Ugro ada di Sat Narkoba pada saat itu, tapi terlibat di kasus yang reskrim atau umum ya. Ini antar satker kemudian, kita kan nggak tahu apakah kalau diperbantukan boleh-boleh saja, ini seperti apa Pak Ugro melihatnya? Ya sebetulnya polisi kan kembali kepada pedoman hidup dan pedoman kerja Tribrata Catur Prastya gitu. Jadi kepada negara nomor 1. Kalau dia mau membantu memberikan informasi boleh, tapi jangan action mengambil tindakan-tindakan yang tidak dilengkapi dengan surat perintah. Karena penyidikan kan ada surat perintah dimulai penyidikan. Kalau dia mau bergerak ya memberikan informasi dulu. Nanti bergerak ada tim penyidik sendiri. Jangan bergerak sendiri misalnya nangkep dan sebagainya, itu menyalahi etika profesi, nggak boleh. Oke, Pak Yudia, klien Anda ketika menceritakan bagaimana dia diminta menjadi saksi pada saat itu, penyidiknya hanya Ibtu Rudiana atau memang Ibtu Rudiana bersama dengan penyidik saat itu? Pada saat itu yang meminta itu kan Pak Rudiana. Nah, tapi yang melakukan penyidikan ini anggota yang lain. Dan di ruangan itu cuma ada klien kami dengan penyidik saja, Pak. Oke, berarti Pak Rudiana mengantarkan kepada penyidik klien Anda, begitu? Iya, karena yang memintanya juga Rudiana. Oke, nah itu salah tidak, ya, Pak Ugro? Jadi begini, kalau di hukum acara pidana jelas bahwa setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia berpangkat apapun itu bisa jadi penyelidik. Nah, kalau dia menjadi peran penyelidik, harus dapat surat dari penyidik. Penyidik adalah perwira di reserse umum yang menangani kasus. Nah, dia dapat surat untuk perintah membawa seseorang, siapa silakan. Tapi perintah membawa dengan catatan dia membawa siapa? Membawa seseorang yang sudah ditentukan oleh penyidik. Jangan sebagai seorang penyelidik, Pak, saya punya orang yang saya curigai, tolong siapkan surat saya untuk membawa. Nggak bisa dilakukan. Jadi memang ketentuannya harus dikuatkan dengan administrasi penyidikan di situ. Pak Yudia, tapi klien Anda punya bukti kuat, otentik atau bisa menjadi dasar tidak bahwa memang ada skenario diarahkan oleh Ibtu Rudiana? Kalau mengaku saja ini bisa jadi bumerang juga untuk klien Anda, bagaimana? Ya pada saat itu kan di ruangan tersebut hanya ada Liga Akbar dan penyidik, tidak ada pihak lain dalam ruangan.
Oke, intimidasi atau mungkin tekanan seperti apa sih yang dialami oleh klien Anda sampai mau mengikuti skenario dari penyidik atau juga Ibtu Rudiana? Ya, pada saat itu Liga Akbar ini diarahkan oleh penyidik mengenai suatu penambahan BAP. Nah, pada saat itu kan Liga Akbar menolak ya. Tapi dari penyidik itu mengatakan bahwa ada yang melihat kamu di sana, ya kamu ikutin saja. Nah, itu terus berulang kalimat itu, sehingga ya Liga Akbar pada saat itu tidak berdaya, tidak bisa mengambil keputusan apa-apa selain mengikuti apa yang diarahkan oleh penyidik. Oke, baik, ditahan dulu Mas Yudya. Sekarang saya ingin mencoba ke Polsek Kepetakan, sudah ada rekan saya Alvin yang siap mengabarkan dari sana. Karena pasti publik bertanya-tanya ketika proses pemeriksaan di Propam Polri ini masih terus berlangsung, kasusnya pun masih ramai. Bagaimana aktivitas dari Ibtu Rudiana yang saat ini masih menjabat di sana? Alvin, silakan dengan laporannya. Ya baik Caca dan juga pemirsa, memang kasus kematian Vina dan juga Eki di Cirebon ini memang masih menjadi perbincangan di masyarakat seluruh Indonesia karena memang masih munculnya saksi-saksi baru dan juga banyaknya kejanggalan dalam kasus kematian Vina dan juga Eki. Jadi memang di tempat saya mengabarkan ini merupakan di Polsek Kapetakan di Cirebon, Jawa Barat. Memang inilah situasi di depan Polsek Kapetakan Cirebon, Jawa Barat. Memang tempat ini merupakan tempat Ibtu Rudiana ditugaskan. Memang Ibtu Rudiana sendiri ditugaskan sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon, Jawa Barat. Memang untuk lebih lanjutnya saya akan ajak pemirsa masuk sedikit di Polsek Kapetakan ini. Apa pemirsa bisa melihat inilah situasi di halaman Polsek Kapetakan Cirebon, Jawa Barat. Memang untuk situasi Polsek saat ini cukup sepi dan tidak adanya aktivitas apapun. Namun tadi kami sempat melihat pada siang hari Polsek Kapetakan ini ramai dikunjungi oleh masyarakat ataupun masyarakat yang ingin membuat laporan ataupun pengaduan di Polsek Kapetakan ini. Memang ini tadi kami juga sempat menanyakan kepada kepolisian yang berjaga terhadap untuk situasi dan ataupun kondisi dari Pak Rudiana sendiri. Namun dari polisi yang berjaga, Pak Rudiana sedang tidak berada di Polsek Kapetakan ini. Memang untuk pemirsa bisa lihat, biasanya kalau memang Pak Rudiana berada di Polsek Kapetakan ini pemirsa bisa melihat, biar juru kamera saya bisa melihat, ini biasanya Pak Rudiana parkir di halaman sini untuk mobil Pak Rudiana sendiri. Namun kami sempat memantau untuk mobil Pak Rudiana juga tidak berada di Polsek Kapetakan ini. Dan memang untuk Polsek Kapetakan ini biasanya Pak Ibtu Rudiana berada, tadi menurut informasi yang didapatkan memang Pak Rudiana sendiri jarang berada di Polsek Kapetakan saat ini. Namun memang sekalinya berada di Polsek Kapetakan ini, Ibtu Rudiana hanya sebentar aja berada di Polsek Kapetakan sekitar 1 hingga 2 jam saja, namun langsung bertugas kembali keluar Polsek Kapetakan. Memang untuk biasanya Pak Rudiana itu berada, ruangan kerjanya berada di sebelah sini, pemirsa, di sebelah kiri sini untuk ruangan Pak Rudiana kalau memang bertugas di Polsek Kapetakan ini. Memang untuk informasi sebelumnya, memang pada Kamis tanggal 6 Juni lalu Ibtu Rudiana memang diperiksa oleh Propam Polri dan juga Polda Jabar di Polres Cirebon Kota. Namun saat ini pihak kepolisian masih belum adanya informasi terkait pemeriksaan kepada Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan ini. Memang untuk Ibtu Rudiana sendiri saat ini dirinya menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon, Jawa Barat, dan juga Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan ini sejak April 2024 hingga saat ini. Memang untuk sebelumnya Rudiana sendiri menjabat sebagai Kapolsek Kesambi sejak tahun 2022. Memang inilah situasi
tempat Rudiana bertugas, namun tadi kami juga sempat melihat tidak adanya Ibtu Rudiana di dalam polsek di Kapetakan ini. Memang tadi juga pihak polisi yang berjaga menginformasikan kepada tim kami, memang Ibtu Rudiana tidak sedang berada di sini, namun nantinya kami akan terus mengupdate terkait posisi dari Rudiana sendiri. Demikian Caca, kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Alvin mengabarkan langsung dari Polsek Kapetakan. Ini sekarang kembali lagi saya harus menanyakan kepada Mas Aristo, karena sampai dengan saat ini saya masih percaya bahwa jika ada kesalahan pasti ini prosedur panjang dari penyidikan hingga kemudian divonis. Kita tahu bahwa di kejaksaan ada pra penuntutan, waktunya jaksa mengoreksi pekerjaan Polri. Kalau memang salah dalam hal saksi, harusnya tugas jaksa untuk melihat apakah ada kesalahan. Ini ya, menarik nih pertanyaannya ya. Idealnya betul Mbak Caca bilang, ada yang namanya pra penuntutan tadi, ruang untuk mengkoreksi. Tetapi desain, lagi-lagi desain hukum acara pidana itu heavy-nya lebih berat kepada polisi. Nah, ingat nih, hukum acara pidana kita itu 81 ketika zaman Orde Baru, polisi itu ABRI. Nah, kenapa itu heavy-nya ke polisi? Ya, karena polisi adalah bagian dari ABRI. Ya. Kemudian memang ada ruang pra penuntutan, tapi pada faktanya desain ruang pra penuntutan itu sempit. Koordinasinya sempit, waktunya hanya 7 dan 14 hari. Artinya secara praktek ya, praktikal, susah sebenarnya jaksa untuk mengkoreksi itu. Ini selalu yang jaksa juga protes. Ruangnya kecil sekali untuk mengkoreksi polisi. Faktanya outcome dari perkara pidana kita itu ditentukan heavy-nya lebih kepada polisi. Karena polisi yang dia yang menyusun berkas ya, sampai bahkan ratusan ribuan halaman. Dan bahkan hakim ya, pengadilan yang idealnya mensupervisi itu, yang idealnya mengadili itu, juga semacam konfirmasi dari berkas itu. Karena peradilan itu kan mengadilinya berdasarkan berkas. Dan kadang-kadang kan pertanyaannya, Anda sudah diperiksa belum di BAP ini? Betul atau tidak? Kalau sudah betul, ya sudah. Jadi apa yang saya mau katakan adalah polisi dominan dalam menentukan outcome perkara pidana. Yes, betul, jaksa diberikan ruang pra penuntutan, tapi itu basa-basi. Ya, basa-basi, heavy-nya lebih ke polisi. Yes, betul, hakim itu idealnya dia mengadili secara objektif hasil pekerjaan polisi ini, dia berdiri secara netral, tapi itu juga heavy-nya lebih kepada polisi. Ya, kenapa? Karena peradilan kita itu mengadili berdasarkan berkas perkara. Oke. Saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, sebenarnya kalau dari keluarga ini kan sudah ramai sekali mengenai dugaan keterlibatan yang berlebih dari Ibtu Rudiana atas kasus ini. Pasti bertanya kepada keluarga dari kuasa hukum, benar tidak dari awal 8 tahun yang lalu bahwa ada keterlibatan, pengarahan, skenario, ini bagaimana? Ya Mbak, kalau selama ini kami menanyakan perihal itu, memang dari pihak keluarga itu hanya menyampaikan bahwa semua yang urus adalah Pak Rudiana, gitu. Jadi dalam artian mereka tidak mengetahui apakah ada settingan atau tidak, gitu. Karena mereka percaya sekali dengan proses hukum saat itu, karena juga kan dianggap Pak Rudiana adalah seorang anggota Polri, begitu Mbak. Baik, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Ugro sebagai mantan Kadif Propam. Pak, kalau menurut Bapak, dari awal keterlibatan sampai dengan sekarang dugaan, sebenarnya ini ke arah mana? Karena kita masih tidak percaya ya bahwa atas dasar dan atas hal apa kemudian upaya untuk membuat skenario, pengarahan, penangkapan tersangka yang salah. Ini kan kita nggak tahu apa di balik ini. Nanti sesaat lagi dijawab, usai jeda berikut. Pertanyaan paling klasik dan sederhana, tapi harus saya tanyakan pemirsa, mengingat Pak Ugro Seno ini merupakan mantan Kadif Propam. Pak, ini jadi sebenarnya kesalahan dari Ibtu Rudiana ini, kenapa atau mungkin apa di balik ini? Kan kita bertanya-tanya, untuk apa gitu melakukan skenario, mengatur sedemikian rupa, seperti apa Pak? Ya kalau dia kan bukan sutradara film, dia mau bikin skenario seperti apapun, sekolahnya nggak ada, pasti susah gitu. Jadi kita hanya perlu mendalami dengan pendekatan kejiwaan. Anakmu hilang, mati, meninggal dunia, kenapa kamu rela? Harusnya dia membantu secara intelijen gitu, dia kan polisi nih, cari informasi ke kawan-kawannya, seluruh kawan-kawannya si Eki ini. Jangan membawa seseorang yang kenal dekat terus diperiksa. Itu ya bagi saya seorang polisi berbuat seperti itu udah fatal untuk langkah-langkah
kalau menyatakan saya ingin mengungkap tapi hanya sampai sejauh itu. Kalau polisi yang diungkap itu misalnya masyarakat yang menjadi korban, itu tanpa disuruh harus diungkap. Apalagi anak jadi korban, itu harusnya dia berbuat 2 kali atau 3 kali lebih baik daripada kalau dia menjadi kasus-kasus biasa. Status dari Ibtu Rudiana sebagai ayah dari korban menjadi hal yang meringankan atau memberatkan, di mana dia punya jabatan juga sebagai Kapolsek saat ini ya Pak ya? Ya kalau pendekatan macam-macam nih. Jadi sejak awal kasus terjadi, analisa seorang reserse, analisa kriminal harus jalan dengan berbagai kira-kira analisa motif. Kalau saya melihat ada 4 misalnya. Apakah korban utama ini memang Vina, apakah korban utama ini Eki, atau memang ini kenakalan remaja, atau geng motor tadi, atau yang keempat mungkin kaitan dengan narkoba. Karena terlalu sadis lihat korban seperti itu. Nah ini harusnya dikembangkan terus. Ini kan harus butuh pengalaman yang luar biasa di reserse ini seperti ini. Tanpa analisa ini nanti arahnya hanya satu, begitu mulai ada yang belok kiri, belok kanan, bingung mau terus lagi takut kemana. Ini yang mungkin dari awal yang tidak dilakukan seperti itu. Oke. Pak, kalau misalnya melihat ini, apakah yang hanya diperiksa atau mungkin diduga terlibat bersalah itu adalah Ibtu Rudiana, bagaimana dengan penyidik, atau juga atasan dari Ibtu Rudiana pada saat itu? Jangan-jangan ada surat tugas atau bagaimana Pak? Ya, semua diperiksa oleh Propam aja. Propam punya paminal ya, jadi bisa turun langsung mendengar keterangan-keterangan tadi. Jadi termasuk rekaman-rekaman pembicaraan, ya mohon maaf kalau misalnya seperti Pak Rudiana dibuka aja semuanya. Ya kan, kalau memang itu nanti bisa membuka tabir yang sebenarnya ya lebih bagus. Jadi jangan berharap bahwa kasus ini harus bisa menangkap pelakunya siapa yang berbuat. Yang penting diperjelas dulu persoalan kasusnya ini apa, baru mencari pelaku. Mencari pelaku itu gampang lah menurut saya lah ya. Bisa lewat Babin Kamtibmas asal identitasnya jelas pasti Kak. Sekarang saya ke Polda Jabar terlebih dahulu pemirsa untuk mengecek bagaimana situasi di sana. Apakah kita dapat informasi mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam terhadap Ibtu Rudiana? Saya tanyakan langsung kepada rekan saya Felicia yang sudah siap mengabarkan. Feli, silakan. Ya Caca dan juga pemirsa, pada siang hari ini tiga kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini datang ke Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat untuk menyerahkan surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan dan juga permohonan salinan berkas dari pemeriksaan BAP tambahan yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan yang dilakukan pada Rabu 12 Juni kemarin. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa Polda Jawa Barat ini telah menetapkan atau telah memperpanjang masa penahanan dari Peggy Setiawan selama 40 hari terhitung dari tanggal 11 Juni hingga tanggal 20 Juli nanti. Dan seperti yang kita ketahui juga pemirsa bahwa Peggy Setiawan ini ditangkap pada tanggal 21 Mei yang lalu. Dan tadi juga kami sempat menanyakan kepada Kepala Bidang Divisi Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Jules Abraham Abbas ini mengatakan bahwa untuk saat ini Polda Jawa Barat masih berfokus untuk melengkapi berkas-berkas yang nantinya perlu dilengkapi dan juga segera untuk diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan untuk tadi kami juga sempat menanyakan mengenai bagaimana proses pemeriksaan dari Ibtu Rudiana. Ini juga dari Kombes Pol Jules Abraham Abbas juga mengatakan bahwa Ibtu Rudiana ini telah diperiksa beberapa hari yang lalu dan memungkinkan nantinya untuk proses pemeriksaan lainnya nanti bisa dilihat lagi ke depannya seperti apa, karena memang pada saat ini ia mengatakan bahwa Polda Jawa Barat ini masih berfokus untuk mengumpulkan berkas-berkas yang nantinya bisa diserahkan langsung kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan memang pemirsa, dengan adanya perpanjangan penahanan kepada Peggy Setiawan ini, memang dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini mengajukan gugatan pra-peradilan yang mana sudah diberikan kepada Pengadilan Negeri Bandung. Dan nantinya sidang pra-peradilan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Demikian Caca, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Terima kasih Feli mengabarkan langsung dari Polda Jabar. Sekarang saya ke Mas Yudia. Mas Yudia, kalau ingin membuka tabir ini secara jelas, kita juga butuh ini pengakuan dari klien Anda Liga Akbar. Apakah hanya Ibtu Rudiana yang kemudian terlibat dalam kasus ini yang dianggap berlebihan, atau mungkin hal lainnya? Saya tidak tahu. Ini bagaimana kalau informasinya kepada Anda?
Ya, menurut pengakuan dari Liga Akbar sih ya hanya itu Pak. Jadi yang meminta untuk memberikan kesaksian yaitu ya Pak Rudiana. Itu juga tanpa adanya surat panggilan langsung diarahkan ke penyidik. Jadi tidak ada orang lain yang meminta untuk memberikan kesaksian tersebut Pak. Baik, sekarang saya ke Mbak Putri di sini sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina. Nah, lantas bagaimana kalau dari keluarga menginginkan kasus ini seperti apa? Karena kita agak step back sedikit ya, alih-alih kemudian menemukan 2 DPO yang diinginkan oleh keluarga Vina, tapi kita mau lihat keterlibatan dari Ibtu Rudiana. Ya, tentunya yang kami inginkan adalah agar perkara ini terang benderang, Mbak. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi lagi. Kami kan tidak hanya mencari 1 orang, tapi 2 orang lagi yang dianggap tidak ada ini tetap kami akan kejar. Jadi kami tidak akan mungkin juga mendengar begitu saja perihal tidak adanya 2 nama tersebut. Tetap kita akan kejar perihal keterangan-keterangan dari mereka tersebut. Karena tidak akan mungkin nama itu bisa tertuang tanpa ada yang menyebutkan. Nah, ini yang akan kami kejar atas perintah siapa, nama para DPO tersebut bisa dituangkan di dalam berkas BAP. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Putri. Bang Aristo, nah ini bagaimana kalau melihat kasusnya? Apakah ini memang menjadi 2 kasus yang terpisah? Ada unsur pidana juga ketika ada penyidik yang dianggap berlebihan, alih-alih ini ada orang yang tidak bersalah kemudian jadi dipersalahkan. Saya tidak tahu, kita tidak menduga-duga, tapi jikalau seperti itu. Gini, ini kan kita menduga ya sebenarnya, kita berasumsi. Jadi kita lihat dulu pertama, ini soal Ibtu Rudi ya. Jadi kita lihat pertama bentuk pelanggarannya. Kan sekarang ini baru Propam. Propam itu kan mengadili soal professional behavior. Ya, apakah ada prosedur-prosedur ya yang dia langgar? Nah, kalau prosedur yang dia langgar itu apa yang dia langgar? Kalau pertanyaannya apakah itu bisa sampai pidana? Kalau ternyata prosedurnya tadi saya bicara, prosedurnya itu menyentuh substansi tadi Mbak Caca bilang ada skenario, itu ada obstruction of justice ya, itu merintangi penyidikan. Itu ada di KUHP. Tapi kita tidak tahu ya sampai mana. Tapi kalau pertanyaannya secara norma ada. Kalau sampai ada skenario yang tidak sebetulnya ternyata ceritanya berbeda dari yang sebetulnya, ya ada upaya-upaya untuk membuat cerita sendiri, itu bisa namanya merintangi penyidikan. Ada pidananya ada di sana. Pak Ugro seperti apa? Ya, jadi bagi saya begini, ini kalau dugaan pelanggaran etika profesi cukup berat bisa ditemukan oleh Propam, pelanggaran etika profesi hukumannya lebih berat, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat. Seperti itu. Jadi dilihat ini kan untuk kalau ke depan nanti jangan sampai hal ini terjadi lagi. Tapi yang kedua persoalan pidana pembunuhan ini. Ini kalau tidak terungkap tuntas seolah-olah ya sudah ikhlaskan saja proses itu ya. Nanti terserah bagaimana ke depan. Ini kan waktu yang berjalan. Apakah sepertinya akan diberlakukan? Nah, ke depan nanti jangan sampai terjadi pembelajaran ini ke depan supaya tidak terjadi kembali bahwa nyawa manusia yang hilang di Indonesia ini, saya katakan presiden harus tanggung jawab. Jangan diserahkan kepada Kapolri, Panglima, kepada Menteri, jangan. Itu aja. Tapi saya harap jangan ada judgement sebelum kita nanti menunggu hasil keputusan dari Propam Polri. Kita tunggu saja diperiksa dalam hal apa dan apa implikasi untuk Ibtu Rudiana, pemirsa. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Yudia dan juga Mbak Putri, Pak Ugro Seno, dan juga untuk Bang Aristo. Nanti akan bersama dengan rekan saya Ken Ana. Ken, nanti ada apa sesaat lagi? Betul sekali, nanti bersama dengan Bang Aristo Pangaribuan kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat secara lebih lengkap dan detail lagi bagaimana sebenarnya profil dari Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah dari Eki ini, termasuk melihat bagaimana peran dari Ibtu Rudiana dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sesaat lagi.